Salam sejahtera dalam Kristus dan selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Pendidikan Agama Kristen. Kembali kita bertemu untuk membahas materi pertemuan 9 dan 10 ya. Topiknya tetap membahas tentang hubungan iman Kristiani dengan iptek dan seni. Di pertemuan sebelumnya, di pertemuan ke-9, kita bersama-sama sudah membahas tentang hubungan iman Kristiani dengan iptek dan seni sampai dengan kepada penjelasan uh, tipologi hubungan iman dan ilmu pengetahuan dalam sejarah kekristenan. Terus kita sudah menjelaskan, kita sudah belajar tentang pengertian dari teknologi modern. Ketiga, kita telah menjelaskan tipologi respon Kristen terhadap teknologi modern. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana atau hubungan teknologi dengan kekuasaan politik. Dan yang terakhir adalah membahas tentang bagaimana membangun sikap Kristen yang lebih relatif terhadap teknologi yang saat ini sedang berkembang. Berbicara tentang teknologi memang tidak akan ada habisnya karena semakin tahun memang kita sedang berada di abad 21, itu adalah era teknologi sehingga kita mau tidak mau akan berhadapan dan harus berada dalam teknologi. Seperti kita tahu saat ini kita sudah berada di era industri 4.0 di mana semua aspek kehidupan, semua kegiatan, semua aktivitas didukung oleh teknologi atau kecanggihan teknologi. Terlebih pada saat ini kita berada di pandemi, di masa pandemi corona yang menuntut kita harus work from home atau learn from home. Nah, semuanya tidak lepas dibutuhkan kecanggihan atau sarana media teknologi. Itu tidak bisa dipungkiri dari orang yang tidak tahu teknologi atau yang sering dibilang gaptek atau gagal teknologi, tapi saat ini manusia dituntut harus bisa menggunakan teknologi dari level yang sederhana sampai yang level canggih pun. Seperti kita ketahui bahwa peradaban manusia, pertumbuhan manusia, dunia terus berputar. Semua manusia mengembangkan semua teknologinya untuk mencapai, untuk menunjukkan untuk tujuan tertentu. Begitupun seperti yang kita hadapi saat ini. Kita sebagai Kristiani juga tidak lepas dari kecanggihan teknologi tersebut. Baik, kita akan melanjutkan materi kita. Oke, ini sudah. Nah, terakhir kita membahas tentang makna tipologi hubungan iptek. Menurut Wilarjo ya, bahwa teknologi itu ada 4, akan menyebabkan atau menimbulkan 4 tipologi menurut Wilarjo, akan menjadi pertentangan, menjadi konflik di antara sesama manusia, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang membahas akan terjadinya perpisahan dalam arti ini banyaknya muncul teknologi itu yang akhirnya menumbuhkan kelompok-kelompok teknologi yang berbeda-beda, tetapi juga akan menjadi suatu bahasan yang dibincangkan di era saat ini dari level anak-anak, level menengah, sekolah, pelajar sampai pengusaha, itu semuanya akan menjadi trending topik atau menjadi perbincangan tentang kecanggihan teknologi. Dan tetapi sebagai seorang yang lebih lebih berpengetahuan, akhirnya antara agama dan teknologi akan menjadi suatu perpaduan yang harmonis. Nah, hendaknya seperti itu karena memang saat ini dalam dunia Kristenan itu teknologi menjadi perbincangan dalam arti karena sudah mendominasi manusia sehingga kadar atau keimanan manusia sudah luntur karena telah didominasi oleh manusia. Nah, itu minggu lalu kita sudah membahas tentang itu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bahwa yang perlu kita telah, ya, yang perlu kita pahami bahwa secara alkitabiah dan imaniah, iptek dapat dikembangkan manusia sebagai sebuah mandat. Jadi intinya bahwa iptek itu dikembangkan dari sebuah mandat. Mandat dari siapa? Dari Tuhan, dari Allah. Karena Tuhan itu adalah pemberi mandat, memberi imajinasi, intelijensi kepada manusia yang memang memandatkan untuk mengembangkan iptek. Karena dengan iptek ini sebetulnya arahnya adalah supaya manusia banyak belajar juga dengan kecanggihan ini, bahwa belajar akan kebesaran Tuhan kepada manusia. Kenapa seperti itu? Sekali lagi, manusia itu dilengkapi oleh kemampuan rasional dan kemampuan lainnya. Jadi sebenarnya intinya bahwa teknologi itu adalah kembangan dari sebuah kemampuan
rasional manusia yang diberikan oleh Tuhan. Kita harus sadar, manusia sebagai manusia religius pasti memiliki agama. Jadi, agama itu menjadi kebutuhan yang selaras atau hubungan kita dengan Tuhan, di mana Tuhan akan memberikan mandat-mandat tersebut, memberikan intelijensi kepada kita untuk selalu berkembang, untuk menciptakan sebuah penemuan untuk kesejahteraan manusia. Itu kalau kita pelajari atau kita pahami dari secara Alkitab bahwa manusia itu bisa mengembangkan teknologi tetapi dengan tujuan dengan mandat untuk kesejahteraan dan untuk mengabarkan tentang pekabaran Injil kepada manusia. Jadi tujuan akhir dari sebuah agama adalah adanya transformasi manusia dan masyarakat dalam rangka mentaati kehendak Tuhan. Itu yang sebenarnya terjadi, itu harus kita renungkan sebagai orang Kristiani, bahwa sekali lagi teknologi itu bisa berkembang karena mandat, karena dilengkapi oleh Allah kemampuan rasional dan kemampuan yang lainnya. Dan tujuan kita adalah bagaimana manusia itu tetap bisa berhubungan, bagaimana manusia itu tetap bisa berkomunikasi dengan Tuhannya, bagaimana manusia itu tetap bisa sejahtera, dan manusia itu tetap hidup dalam bermasyarakatan sejahtera dan selalu mentaati kehendak Tuhan. Selanjutnya, kita akan memperdalam atau mengetahui pengertian teknologi modern. Ada 3 kelompok dalam hal ini tentang pemahaman dari teknologi modern, yaitu di mana yang pertama, kelompok pertama menyatakan bahwa perkembangan teknologi modern sebagai sumber standar kehidupan lebih tinggi, meningkatkan kesehatan dan komunikasi menjadi lebih baik. Jadi, di kelompok pertama ini menyatakan bahwa teknologi itu diciptakan, teknologi itu hadir, itu adalah sebagai standar hidup kehidupan manusia akan lebih baik, di mana kesehatan komunikasi bisa dibantu dengan kecanggihan teknologi. Seperti kita ketahui, hari ini kita masih dalam masa pandemi, tapi dengan kecanggihan teknologi semuanya bisa kedeteksi. Orang yang positif harus dirawat, PDP, ODP itu kan semua dideteksi oleh kecanggihan teknologi. Ya, jadi itu memang digunakan untuk memenuhi agar standar kehidupan menjadi lebih tinggi, termasuk komunikasi, termasuk transaksi dan sebagainya. Sekarang kecanggihan seperti hari ini misalnya kita melakukan pembelajaran online ini adalah bentuk komunikasi menjadi lebih baik. Jadi walaupun kita stay at home, walaupun kita harus di rumah, tetapi kita masih bisa melakukan komunikasi dan kita masih tetap melakukan pembelajaran dengan media atau sarana teknologi. Salah satunya dengan menggunakan video dan sebagainya. Itu adalah alasan atau pengertian teknologi dari kelompok pertama. Kelompok kedua itu menjelaskan bahwa teknologi modern itu dapat menyebabkan aliansi dari alam. Artinya bahwa teknologi itu dapat menghancurkan lingkungan hidup, mekanisme kehidupan manusia, dan hilangnya kebebasan manusia. Jadi, ada kelompok yang berpendapat bahwa teknologi itu sebenarnya dapat menghancurkan kehidupan lingkungan. Kalau kita setuju, oke, kita ambil contoh misalnya sekarang banyak polusi, banyak banyak kerusakan alam di mana-mana. Salah satunya adalah adanya teknologi modern. Kenapa disebut teknologi modern? Polusi itu disebabkan oleh asap, disebabkan oleh mesin, disebabkan oleh polusi dari limbah-limbah pabrik dan sebagainya. Di mana limbah pabrik itu sudah menggunakan kecantikan alat modern, mesin-mesin teknologi yang modern yang dapat menghasilkan limbah. Dan limbah itu akhirnya akan merusak lingkungan. Nah, terus yang kedua, teknologi menghilangkan kebebasan manusia. Kebebasan dalam arti berbeda pendapat, kebebasan dalam arti berkomunikasi, ada batasan-batasan yang memang menyebabkan kita akan kehilangan kebebasan seperti itu. Nah, yang kelompok ketiga ini berpendapat bahwa teknologi itu ambigu. Ambigu itu membingungkan. Kalau orang Sunda bilangnya lir. Kenapa? Karena teknologi itu memiliki dampak bervariasi tergantung konteks sosial. Ya, dampaknya kadang menguntungkan, kadang merugikan. Nah,
Terus pendapat berikutnya, teknologi dirancang dan digunakan menjadi produk atau sumber kekuatan ekonomi dan politik. Saat ini, ya kita juga melihat ya, nggak usah jauh-jauh di luar negeri, di Indonesia, kasus yang sebelumnya, pemilihan umum itu juga didominasi oleh kecanggihan teknologi. Nah, itu memang digunakan sebagai kekuatan ekonomi dan politik. Nah, ekonominya apa? Kalau ekonomi ya seperti misalnya kita mengetahui defisit keuangan negara juga bisa dicek dari teknologi, terus audit perpajakan itu juga bisa dilakukan dengan menggunakan kecanggihan teknologi saat ini dan sebagainya. Nah, itu adalah beberapa pengertian teknologi modern. Kenapa digunakan, kenapa ada, tapi dampaknya seperti apa, dan ada kelompok yang setuju atau yang pro, ada kelompok yang tidak setuju. Nah, itu kembali dari kacamata dari persepsi setiap manusia. Berikutnya, ada beberapa pengertian teknologi menurut Eka Dharma Putra menyebabkan bahwa tujuan akhir sebuah ilmu pengetahuan yaitu adalah untuk mengetahui sebaik-baiknya tentang dunia dan alam semesta. Sementara tujuan akhir teknologi adalah mengubah dunia dalam arti bagaimana pengetahuan dari sains teraplikasi dalam bentuk peralatan. Nah, kita memang saat ini tergantung dari alat yang teknologinya sudah canggih ya, setrika listrik, kompor listrik, mesin cuci listrik, komunikasi pakai gadget listrik, laptop dan semuanya berbentuk alat ya. Teknologi itu adalah mengubah dunia dalam aplikasinya berbentuk peralatan ya. Jam tangan juga pakai mesin, pakai teknologi. Bahkan mobil itu pun juga kita sudah ada listrik, ada mobil matic dan sebagainya, semuanya sudah itu adalah bentuk aplikasi dari sebuah sains ya, dari akhir dari sebuah teknologi. Oke, teknologi adalah aplikasi sains yang memecahkan masalah manusia saat ini ya. Kebanyakan contohnya manusia dulu susah berkomunikasi. Kalau urban itu kan dari desa ke kota susah berkomunikasi dengan keluarga, selalu mengandalkan surat zaman dulu ya. Tapi saat ini dengan adanya HP kita sudah video call, kita bisa menggunakan Zoom dan sebagainya. Itu adalah contoh bahwa sains atau teknologi itu akan memecahkan masalah manusia maksud saya. Contoh juga dulu mungkin kita selika pakai arang ya zaman dulu sekali, tapi sekarang tidak, udah canggih, ada selika yang uap, ada selika yang manual dan sebagainya, itu menjadi suatu pilihan, menjadi solusi bahwa memang sebetulnya teknologi membantu kebutuhan manusia, apalagi di wilayah urban. Kota besar seperti ini Jakarta, Bekasi itu kan sebagai kota urban di mana orang sibuk dengan pekerjaannya tidak sempat melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan dengan manual, mereka mengandalkan dengan kecanggihan teknologi. Pada kesimpulannya menurut Dharma Putra, tanpa sains maka teknologi tidak akan berkembang. Atau sebaliknya, teknologi tanpa sains menjadi mandul. Artinya memang teknologi dan sains itu artinya berjalan seimbang. Jadi harus ada teknologi diimbangi dengan sains dan sebagainya. Oke, baik. Sekarang ada pengertian menurut Ian Barbour. Ini adalah pakar teknologi di dalam segi Kristenan ya. Teknologi didefinisikan sebagai aplikasi dari pengaturan yang terorganisir, jadi sudah tersistem, kepada tugas-tugas praktis dengan atau melalui sistem yang tertata dan oleh mesin-mesin. Teknologi adalah aplikasi iptek dalam peralatan yang memecahkan masalah. Ini hampir sama dengan yang dijelaskan oleh Bumi Putra tadi. Jadi Eka Dharma Putra tadi menjelaskan hampir sama, cuman dia lebih fokus ke teknologi dan sains itu adalah pemecah masalah manusia. Oke, kita akan membahas tentang kekuatan definisi Barbour. Menurut Barbour, bahwa yang dimaksud dengan organized knowledge atau pengetahuan terorganisir itu adalah menyangkut teknologi berdasarkan pengalaman dan penemuan praktis. Ya, jadi kecanggihan alat teknologi itu adalah karena adanya pengetahuan yang terorganisir, di mana teknologi itu menciptakan sebuah sains atau alat berdasarkan penemuan-penemuan praktis. Yang kedua adalah practical tasks, adanya
tugas-tugas praktis yang nantinya akan dapat memproduksi material, penyedia layanan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah order system of people dan mesin, sistem tertata dari SDM dan mesin. Oke, berikutnya kita akan lanjutkan dengan respon. Gimana respon-respon dari para Kristen atau teolog-teolog Kristen terhadap pengertian-pengertian dari beberapa narasumber tadi seperti Barbon, seperti Eka ataupun menurut pakar yang lainnya. Teknologi menurut respon beberapa kelompok Kristen atau teolog-teolog Kristen adalah sebagai sebuah pembebas atau liberator. Jadi teknologi itu menyebabkan kebebasan atau liberator. Terus yang kedua, teknologi juga disebut sebagai ancaman. Yang terakhir, teknologi adalah menjadi sebuah instrumen kekuasaan. Itu menurut responan. Kita akan ulas satu-satu. Nah, teknologi sebagai pembebas atau liberator. Karena di sini disampaikan bahwa kegunaan teknologi adalah teknologi sebagai sumber pengharapan utama karena standar kehidupan yang tinggi. Jadi tuntutan kehidupan, maka manusia butuh teknologi. Itu artinya seperti itu. Terus yang kedua, dinamisme teknologi dapat membebaskan manusia dari tradisi yang statis yang membelenggu. Ini artinya gini, teknologi itu akan menyebabkan kehidupan yang menjadi dinamis ya. Kalau dulu itu yang tadi saya contohkan bahwa kaum urban, jadi misalnya masyarakat dari kampung ke kota untuk bekerja, mereka akan ada pembatasan, mereka susah berkomunikasi, mereka susah pulang pergi setiap hari. Tetapi dengan kecanggihan teknologi, akhirnya mereka bisa sering pulang dengan menggunakan pesawat, dengan menggunakan kereta cepat. Kalau dari zaman dulu kita ke Jakarta tuh sampai berhari-hari, tapi sekarang bisa berapa jam sudah sampai, 1 jam sudah sampai. Saya ke Surabaya sudah bisa dijangkau. Atau kalau misalnya tidak pulang, mereka bisa berkomunikasi dengan menggunakan iPhone dan sebagainya. Seperti saat ini, anjuran pemerintah tidak membolehkan untuk mudik ya. Tapi mungkin secara manusiawi ya kita merindukan keluarga, tetapi dengan kecanggihan teknologi kita bisa berkomunikasi setiap hari ya, bisa bertatap muka melalui video call, melalui Zoom, melalui media-media lainnya. Nah, terus yang ketiga, manusia tadi kan disampaikan bahwa Tuhan memberikan akal budi, rasional, dan kemampuan lainnya, ya intelijensi. Di situ adalah manusia memiliki kreativitas yang tinggi. Jadi sebetulnya kegunaan teknologi atau kebebasan itu adalah manusia bebas mengembangkan kreativitasnya seperti yang sudah diberikan sama oleh Tuhan. Mereka bisa melakukan apa saja dan melakukan kreativitasnya untuk bisa mengembangkan atau untuk bisa menyumbangkan hal-hal yang nantinya bersifat positif untuk kesejahteraan atau kelayakan manusia. Yang keempat, bahwa komunikasi meningkat, teknologi membawa kegunaan psikologis maupun sosial dan kemajuan material. Setuju. Kenapa komunikasi meningkat? Misalnya dalam hal bisnis itu kan perlu dilakukan komunikasi melalui digital marketing dan sebagainya, sehingga itu akan berdampak kepada sosial dan material. Terus hubungan kita yang terputus dengan teman, dengan saudara, dengan relasi dengan klien yang tinggal di luar negeri, di pelosok pedalaman, luar kota dan sebagainya itu membantu meningkatkan komunikasi kita, menyambungkan kembali, kita bisa membangun link dan sehingga yang disebut sebagai uh, psikologis maupun sosial itu menjadi meningkat. Itu adalah dari respon bahwa teknologi itu merupakan sebagai pembebas. Tetapi ada pendapat atau sanggahan dari beberapa teolog Kristen. Contohnya dari Harvey Koch menyatakan kebebasan menguasai dan membentuk dunia melalui teknologi. Oke, betul, setuju. Jadi kebebasan itu terbentuk karena adanya teknologi. Jadi orang jadi bebas berbuat sesuatu atau ngapain atau berkembang atau bereksplor itu karena adanya kecanggihan teknologi. Tanpa ada teknologi orang tidak bisa berbeza apapun. Misalnya sekarang kan lagi banyak
orang jadi YouTuber, cari uang bisa jadi YouTuber ya kan. Jadi yang tadi dibilang bahwa itu bisa meningkatkan material, jadi YouTuber, terus jadi apa namanya, eee, menggunakan itu dengan bisnis ya, dengan teknologi menjadi media bisnis. Nah, terus yang kedua, menurut Harvey Koch, kekristenan menyebabkan deklarasi dari alam dan memungkinkan untuk kesejahteraan manusia. Ya, jadi kekristenan menyebabkan deklarasi dari alam dan memungkinkan untuknya. Ini adalah kaitannya dengan Alkitabiah. Jadi sebetulnya orang Kristen pun bisa melakukan deklarasi dari alam yang menciptakan teknologi untuk kesejahteraan manusia. Nah, sementara menurut Norris Clark menyatakan bahwa teknologi adalah alat pemenuhan manusiawi yang dan ekspresi diri dalam menggunakan intelijensi ke karunia Tuhan mengubah dunia. Jadi memang Tuhan memberikan mandat bahwa ubahlah dunia dengan teknologi, sebetulnya untuk kemuliaan nama Tuhan, sebetulnya adalah untuk meningkatkan keimanan kita bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu sudah membuat kita semakin dekat dengan teknologi. Itu yang disebut mandat bahwa intelijensi karunia mengubah Tuhan mengubah dunia. Yang kedua, sekali lagi menurut Norris Clark menyatakan bahwa manusia itu adalah kreator Allah. Jadi dialah yang memberikan kontribusi menciptakan dunia ini canggih, hubungan kita dengan Amerika, hubungan kita dengan Malaysia, hubungan kita dengan Arab Saudi dan sebagainya itu adalah kecanggihan teknologi. Siapa kreatornya adalah manusia, di mana kreator itu adalah diturunkan atau dimandatkan oleh Tuhan sendiri. Sementara menurut Pierre, Taylor, dan Descartes memang menyatakan bahwa teknologi adalah suatu partisipasi dalam kreatif ilahi dan teknologi memberi visi masa depan planet dan perkembangan spiritual. Menurut tiga pakar ini atau menurut teolog Kristen ini menyatakan memang sebetulnya teknologi itu sah-sah saja berkembang ya, karena itu memang sudah dimandatkan, sudah dikaruniakan Tuhan kepada manusia, tetapi sekali lagi kontennya adalah untuk kesejahteraan manusia, untuk meningkatkan keimanan manusia, untuk meningkatkan kreativitas manusia yang diberikan oleh Tuhan, dan yang terakhir ya untuk perkembangan spiritual kita atau hubungan kita dengan Tuhan. Nah, sementara itu Barbour juga memberikan pandangan optimisnya ya. Tapi gini, kalau menurut Barbour menyatakan bahwa teknologi itu dapat menyebabkan kerugian manusiawi dan lingkungan. Setuju, sangat setuju ya. Terus yang kedua bahwa perusakan lingkungan hidup adalah gejala yang lebih mendalam. Memang perusakan lingkungan hidup itu juga karena kejahatan manusia. Salah satunya adalah adanya kecanggihan teknologi. Teknologi menyumbang kekuasaan ekonomi dan politis. Iya, betul. Tetapi perlu diingat bahwa dengan adanya teknologi ini semakin menunjukkan adanya pemisahan jurang si kaya dan si miskin, ada perbedaan kelompok-kelompok ya. Nah, yang keempat adalah teknologi berskala besar memang penuh risiko. Si tim berskala besar rentan dengan kesalahan. Biasanya ini dalam dunia bisnis ya, teknologi itu akan banyak memberikan risiko, tapi juga memberikan keuntungan dari faktor ekonominya. Nah, saat ini manusia ya, kita semuanya, pemerintahan, parlemen itu juga sudah mulai bergantung terhadap ahli dalam membuat keputusan dengan menggunakan teknologi semuanya. Contoh misalnya, kita ambil contoh yang real. Saat ini kan kita masih dalam masa pandemi. Contoh pada saat pembagian BLT itu kan kalau kita menjangkau dari pemerintah langsung ke rakyat kecil kan susah, lama datanya. Tapi dengan adanya kecanggihan alat teknologi, beberapa keputusan atau kebijakan dari paling bawah, level paling bawah RT RW semuanya sampai masuk ke negara itu karena dibantu oleh kecanggihan teknologi. Nah, selain itu bahwa kita juga perlu membahas tentang teknologi itu juga sebagai ancaman. Ini adalah respon kedua ya. Tadi yang pertama adalah teknologi itu sebagai memberikan dampak positif atau kebebasan liberal, tetapi teknologi juga menjadi sebuah ancaman. Nah, kenapa? Ada lima yang menyebabkan bahwa teknologi itu dianggap sebagai ancaman. Yang pertama, dengan teknologi akan dituntut uniformitas atau hilangnya individualitas ada. Jadi akan ada keseragaman.
Jadi sifat-sifat atau privasinya akan hilang karena ada uniformitas ya. Jadi keseragaman standar, harus standarnya seperti ini, harus sama. Contoh ya, perbankan. Perbankan itu memiliki standar yang sama dalam penggunaan ATM. Misalnya satu bank ya, BNI atau BCA atau Mandiri itu memiliki keseragaman. Nah, keseragaman. Kalau zaman dulu kan tidak ya, antara bank satu, bank dua itu kan berbeda-beda, tapi sekarang tidak. Dengan adanya teknologi, seluruh bank di Indonesia, ya, kita ambil contoh misalnya Bank Mandiri itu memiliki keseragaman standar ya, standar. Jadi kalau tidak sesuai, kita tidak bisa mengikuti standar itu, kita akan tergeser. Jadi bank-bank itu bank-bank kecil ya, perbankannya kita berbicara perbankan, perbankan kita yang paling canggih misalnya di Indonesia ada BNI, ada Mandiri, ada BCA, ada Danamon dan sebagainya. Tapi juga masih banyak bank-bank kecil. Kalau mereka tidak bisa mengikuti standar seperti kebutuhan manusia, itu bank-bank yang kecil itu akan lenyap. Makanya banyak likuidasi dan sebagainya karena mereka tidak bisa mengikuti standar. Ya. Terus misalnya di perguruan tinggi, kalau perguruan tinggi tidak bisa mengikuti teknologi atau kampusnya tidak menggunakan teknologi, mereka akan tergeser, mereka akan lenyap. Kenapa? Sudah persaingan semakin ketat dengan adanya teknologi. Sudah semuanya harus bisa diakses. Ada standar, ada keseragaman seperti itu. Nah, yang kedua, teknologi membimbing ke arah organisasi yang rasional dan efisien. Nah, ini kaitannya dengan kenapa disebut sebagai ancaman? Karena kita tahu di industri bisnis ya, itu teknologi itu menjadi robot. Itu adalah membantu meningkatkan hasil, kualitas, dan efisiensi kerja. Jadi kadang manusia tidak bekerja tapi semua dikerjakan robot. Tapi di sini jadi fungsi manusia itu mulai berkurang. Nah, karena apa? Dengan menggunakan alat lebih cepat. Ya, misalnya kalau dulu kita membuat produksi suatu misalnya makanan saja dengan manual itu hasilnya lama dan hasilnya sedikit, tetapi dengan menggunakan alat cepat, banyak, dan kualitasnya lebih terjamin dan sebagainya. Jadi memang teknologi itu membantu seperti itu. Nah, seperti kita juga kalau di rumah tangga, di perumahan kita juga selalu menggunakan alat-alat ya seperti mesin cuci, seperti kompor listrik, seperti misalnya dispenser yang simpel-simpel saja. Dulu mungkin kalau kita minum harus merebus air dulu untuk membutuhkan air panas, tapi dengan dispenser sudah klik nggak sampai itu udah panas sendiri. Terus misalnya mencuci, kita harus mencuci, merendam, membilas dan sebagainya. Tapi dengan adanya mesin cuci, akhirnya semuanya bisa teratasi dengan cepat dan hasilnya juga bagus gitu ya. Terus yang ketiga, interaksi antar pribadi terancam karena mentalitas teknologi dominan manusia hanya sebagai objek. Yang tadi ini kaitannya dengan mesin tadi. Jadi hubungan antar pribadi akan terancam, ya kan, karena didominasi oleh teknologi. Terus yang ketiga adalah teknologi tidak terkontrol karena sistem yang saling terkait. Jadi teknologi itu kan antara satu dengan yang lain kan tersambung, ya. Itu yang menyebabkan nanti tidak terkontrol. Kenapa? Karena sudah tersistem. Sudah tersistem banget. Jadi kalau misalnya satu ada yang error, pasti semuanya akan berantakan dan sebagainya. Padahal kesalahan hanya satu bagian, tetapi dampaknya ke semuanya. Nah, yang terakhir adalah keterasingan pekerja. Yang dimaksud dengan keterasingan pekerja di sini adalah, nah mungkin teman-teman yang bekerja merasakan ya, teknologi itu suatu kekuatan yang otonom yang merendahkan martabat manusia. Artinya, banyak sekarang PHK dilakukan. Kenapa? Karena tenaga manusia itu sudah dianggap tidak berguna. Makanya banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan perampingan karyawan, mereka lebih mengutamakan mesin-mesin, lebih mengutamakan robot-robot. Nah, disinilah ancaman bagi kita sebagai manusia kalau tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki keahlian, atau minimal tidak memiliki keterampilan di bidang teknologi atau tidak bisa mengikuti kecanggihan teknologi, kita akan tergeser. Itu ancaman kita sebagai manusia. Jadi, kalau kita berada di era saat ini, dan memang era 21, abad 21 adalah eranya era teknologi. Semuanya berbasis teknologi. Jangankan kita yang sebagai mahasiswa atau kita sebagai dosen, anak SD, TK pun sudah menggunakan sarana teknologi, ya kan? Jadi
memang hari ini 5 tahun ke depan sampai tahun 2025 sampai 3045 kita masih terus dan semakin di dituntut untuk bisa mengikuti dan bisa memiliki kompetensi di bidang teknologi. Berikutnya, teknologi yang terakhir adalah teknologi sebagai instrumen kekuasaan. Apa sih maksudnya? Begini, yang dimaksud dengan teknologi sebagai instrumen kekuasaan adalah jadi teknologi itu bisa dibedakan dua. Kadang teknologi itu bersifat netral, ya. Di netral itu adalah tergantung dari kita manusia yang menggunakannya. Tapi tergantung netralnya berarti kalau kita membutuhkan ya kita menggunakan fasilitas teknologi tersebut. Tetapi kalau kita tidak membutuhkan ya kita tidak menggunakan karena secanggihnya teknologi itu yang mengoperasikan adalah manusia. Otaknya adalah manusia. Mereka tidak bisa bekerja tanpa dikendalikan oleh manusia. Tetapi di sisi lain, teknologi itu dibentuk untuk kepentingan institusional khusus. Biasanya dirancang, didesain untuk pengambilan keputusan. Jadi contoh. Kalau misalnya di kantor ya, tiap bulan ada sistem penggajian payroll ya. Payroll itu kan biasanya kita misalnya gajian tanggal 25. Itu sudah tersistem, sudah didesain bahwa setiap tanggal 25 itu pasti gajian. Ya, itu sudah otomatis. Itu adalah teknologi memang sengaja dibentuk untuk kepentingan institusional khusus. Jadi memang sudah sengaja didesain. Terus atau misalnya ini, kalau misalnya kita datang kerja dengan menggunakan finger, begitu telat langsung otomatis itu akan keluar bahwa Anda terlambat, Anda tidak bisa masuk, Anda tidak bisa uang makan dan sebagainya. Itu adalah teknologi yang memang dibentuk didesain untuk kepentingan tujuan tertentu. Jadi tidak selamanya negatif tapi juga memberikan dampak positif. Nah, sekali lagi teknologi merupakan konstruksi sosial dan jarang bersifat netral karena memang tujuan tertentu. Tetapi memang benar kalau teknologi itu jarang sekali netralnya karena memang digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Misalnya untuk mengetahui penjualan, untuk mengetahui kayak sekarang nih, kok semua orang di private COVID ya, diperiksa COVID, nah ketahuan, oh kamu positif, kamu negatif, kamu ODP, kamu PDP dan sebagainya itu kan dari kecanggihan. Jadi memang sudah didesain untuk kebijakan untuk menjadi sebuah alat menentukan kebijakan tertentu atau tujuan tertentu. Itu adalah manfaat atau respon teknologi sebagai sebuah kebijakan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bahwa apa sih hubungan teknologi dan kekuasaan politis? Ya, kita tahu ya teknologi itu memang memberikan banyak pengaruh, bisa ke politik, bisa ke ekonomi, bisa sosial, psikologis, keimanan dan sebagainya. Teknologi memang memiliki hubungan dengan politik dengan tujuan tertentu, itu jelas sekali. Di Amerika, kenapa Donald Trump menang dan sebagainya itu adalah karena peran dari sebuah teknologi, ya kan? Terus di Wuhan kemarin kecanggihan penyakit corona itu ya, penyakit corona itu kan di Wuhan kan yang pertama kali itu, tetapi di sana juga ditemukan alatnya, ditemukan juga obatnya, cara pencegahan dan sebagainya itu juga karena kecanggihan teknologi. Nah, terus di Indonesia juga ya tidak kalah canggihnya politik teknologi sudah membantu dalam hal penghitungan pemilu kemarin ya, penghitungan suara pemilu, terus untuk mengakses seluruh jumlah penduduk seluruh Indonesia, data-data orang miskin, data-data orang kaya, data-data orang sakit dengan secepat kilat. Dalam pekan-pekan ini atau selama COVID ini kita selalu dihadirkan, kita selalu diinformasikan tentang status atau kondisi terkini penyakit yang sakit, yang sembuh, yang meninggal itu kan update terus setiap saat. Itu kenapa? Karena kecanggihan teknologi. Apakah kaitan dengan politik? Ada. Kalau misalnya tidak transparan, pemerintah akan tuntut, ya kan? Jadi pemerintah berusaha memberikan informasi yang transparan, ya kan? Akuntabel, akuntabel supaya apa? Supaya tidak menggeserkan atau tidak berpengaruh kepada pemerintahan. Itu adalah contoh teknologi memiliki hubungan dengan politik dengan tujuan tertentu. Yang kedua, teknologi dapat diarahkan untuk kepentingan tertentu yang mengabaikan keberagaman. Iya, keberagaman kita kan beragam ya, tetapi sekarang ini dengan teknologi kita semua
eee, dilenyapkan keberagaman kita ya. Jadi menjadi universal, menjadi satu, menjadi sama dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah teknologi menjadi instrumen keuntungan dan keputusan diambil untuk kepentingan pribadi. Biasanya memang kalau untuk bisnis itu mengarahnya teknologi ya digunakan untuk kepentingan yang lebih ke pribadi bukan untuk kesejahteraan manusia. Yang terakhir, bagaimana membangun sikap Kristen terhadap teknologi. Nah, ini adalah inti poin terpenting setelah kita mempelajari bahwa teknologi saat ini itu harus kita apa namanya? Ya kita harus mengikuti dan kita tidak bisa menolak karena kita mau hidup di era teknologi, maka apa yang harus kita lakukan? Yang jelas sebagai seorang Kristen, kita harus tidak boleh terlalu optimis dengan teknologi. Ingat bahwa Tuhanlah yang akan menyelamatkan. Belajar dari kasus pandemi corona ini, sepinter-pinternya orang, secanggih-canggihnya teknologi, sehebat-hebatnya orang yang kaya, banyak uang. Tetapi kalau Tuhan sudah bernubuat, kalau Tuhan sudah berkehendak, maka semuanya akan hilang. Tidak memandang, tidak melihat dia kaya, dia pinter, dia punya bisnis dan sebagainya, kalau memang dia harus terkena corona dan mereka harus meninggal dan akhirnya meninggal. Nah, itu artinya bahwa kita ingatkan, jangan bergantung, jangan kita sombong, jangan karena kita canggih, kita jago IT dan sebagainya, tapi kita melupakan Tuhan. Ingat bahwa Tuhanlah yang hanya yang mampu menyelamatkan kita semua. Nah, terus yang kedua, jangan sampai kita sebagai orang Kristen menjadi apa ya? Menjadikan teknologi sebagai dewa. Kenapa? Orang lupa semuanya. Mereka merasa bahwa canggih, semua hebat, semuanya sudah teratasi dengan teknologi. Akhirnya mendewakan teknologi, ya kan? Jadi itu yang harus kita pahami dan itu yang harus kita apa namanya? Yang harus kita teladani. Jangan sampai kita juga mendewakan teknologi ataupun sebaliknya teknologi teknologi itu dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan yang untuk kepentingan bersama, untuk meningkatkan kreativitas dan juga untuk kepentingan bersama. Nah, ini yang terpenting ya. Untuk bisa mencapai kesejahteraan manusia yang baik dan kita tetap bisa berhubungan dengan Tuhan, maka sebaiknya sebagai orang Kristen kita harus bijak dalam menggunakan teknologi. Nah, sebagai seorang Kristiani, sebagai orang Kristen, bagaimana kita menghadapi pengembangan teknologi? Yang jelas ya kita harus ingat, tadi kan disampaikan bahwa teknologi itu kadang merendahkan martabat manusia. Manusia dianggap tidak bisa apa-apa. Akhirnya orang memandang rendah harkat martabat manusia. Nah, ini sebaliknya. Tetapi dengan teknologi kita berusaha mengupayakan bahwa uh, harus mampu mengangkat dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Itu yang terpenting sebagai seorang Kristen ya. Jadi menjaga keseimbangan antara manusia satu dengan yang lain. Kita menjaga lagi keberagaman, ya keberagaman itu penting ya. Seperti Indonesia itu kan beragam, Bhinneka Tunggal Ika itu penting sekali. Nah, begitupun kita sebagai umat Kristen saja di dalam satu gereja itu akan juga penuh keberagaman dan itu kita harus tetap menjaga dengan menjunjung tinggi martabat dan harkat mereka. Terus yang kedua, sebagai seorang Kristiani, kita harus bisa menjamin untuk kelestarian alam. Boleh kita menggunakan teknologi, boleh kita bergantung dengan teknologi, boleh, tapi harus ingat, harus bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan manusia kini dan kepentingan yang akan datang. Siapa manusia yang akan datang adalah anak cucu kita. Kalau dunia sudah rusak karena teknologi saat ini, siapa yang akan berdampak, yang terdampak selanjutnya adalah anak cucu kita. Mungkin saat ini kita masih oke bisa menikmati udara, bisa menikmati banyak hutan-hutan yang apa namanya tumbuh subur, masih bisa polusi nggak terlalu parah. Tapi kalau kita tidak tidak menjaga keseimbangan itu dan selalu mengandalkan atau mendewakan teknologi, kasihan ke anak cucu kita atau generasi kita yang akan datang, mereka yang akan berjuang memperbaiki semuanya kerusakan alam yang terjadi. Nah, yang terakhir ya tentunya penggunaan teknologi itu harus dilakukan dengan bijak, harus bisa memberikan jaminan keadilan sosial dari distribusi hasil teknologi tersebut. Nah, ini adalah materi kita untuk minggu ini. Nah, selanjutnya teman-teman bisa membaca kembali di modul dari Belmawa di halaman 91 sampai
121 dan selanjutnya adalah teman-teman semuanya melakukan atau mengerjakan tugas. Silakan nanti dibaca dan semua petunjuknya sudah disampaikan di e-kampus. Baik, demikianlah materi untuk pertemuan ke-10. Semoga bermanfaat kiranya dan semoga membuat keimanan kita kepada Yesus Kristus semakin bertumbuh dan menjadikan kita lebih bijak sebagai generasi yang hidup di era digital, di era teknologi. Kita harus bijak dan kita harus selalu menjaga dan bisa mengoptimalkan teknologi itu demi kemuliaan nama Tuhan. Baik, untuk pertemuan ke-10 saya akhiri. Silakan teman-teman kembali ke e-kampus dan kita bertemu di pertemuan selanjutnya di pertemuan ke-11. Salam sejahtera dalam Kristus. Salam dan sampai ketemu lagi. God bless you.